Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu materi rumus-rumus trigonometri. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jumlah dan selisih sudut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu sudut rangkap atau sudut ganda. Kita langsung ke sudut ganda atau sudut rangkap. Sudut ganda atau sudut rangkap sesuai dengan namanya berarti ada dua. Ada sin 2A, ada cos 2A, dan ada tan 2A. Kita akan bahas ketiga-tiganya ini. Cuma pada materi yang kedua ini kita harus memahami konsep penjumlahan sin, penjumlahan cos, dan penjumlahan tangen, ya. Jadi materi kedua pada rumus-rumus trigonometri ini adalah konsepnya dari materi pertama. Jadi bagi yang belum paham pada materi pertama, agar dipahami terlebih dahulu supaya lebih gampang kita melanjutkan materi yang sudut ganda ini. Baik, kita langsung ke materi sudut gandanya. Yang pertama kita masuki sin 2A. Sin 2A itu berarti sin A ditambah A. A tambah A itu berarti 2A, ya. Berarti 2A di sini. Kemarin kita mempelajari jumlah sudut sin. Jika sin itu berarti sin cos sin, atau disingkat aja sin cos sin, berarti sin cos berarti sin A cos A, cos sin berarti cos A dikali sin A. Jika tambah untuk sin berarti tambah juga. Di sini sin A cos A ditambah cos A sin A. Supaya lebih teratur kita samakan supaya sama. Sin A dikali cos A ditambah cosnya kita letakkan di belakang, sin letakkan di depan supaya ini sama, supaya tidak bingung. Karena ini ada sin A cos A ada 2, berarti sin 2 itu sama dengan 2 sin A cos A. Gampang konsepnya di jumlah sudut sinus, ya. Kemudian yang cos 2A. Cos 2A ini berarti cos A ditambah A. Kemarin untuk penjumlahan sudut cos berarti cos sin. Cuma ini penjumlahan kebalikannya menjadi pengurangan. Cos sin. Cos itu maksudnya cos A dikali cos A. Sin berarti sin A dikali sin A. Jadi pada cos ini tambah berarti ini kurang. Nah, cos kali cos kuadrat A, sin kali sin kuadrat A. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A ini bisa diuraikan lagi dengan pendekatan identitas trigonometri yang kita pelajari di bab 1 kemarin atau di kelas 10 semester 2 kemarin, yaitu identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jika ditanya sin kuadrat A berarti cosnya pindah jadi negatif, berarti sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Kemudian cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A, berarti sinnya kita pindah jadi positif jadi negatif. Jadi ada 2 penguraian dari identitas yang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang pertama sin kuadrat A itu nanti sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Yang kedua cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Nah, pada 2 penguraian ini nanti kita akan masukkan pada cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama yang kita gantikan adalah cos kuadrat A-nya, ya. Cos kuadrat A-nya kita ganti 1 kurang sin kuadrat A. 1 kurang sin kuadrat A, cos kuadrat A-nya kita ganti 1 kurang sin kuadrat A. Nah, ini
sinnya sejenis, sin kuadrat A sejenis, negatif 1 berarti negatif 2, berarti ini sehingga menghasilkan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ya, ini sebagai hitungan seperti biasa. Negatif 1 dikurang negatif 1 berarti negatif 2, karena di sejenis berarti koefisiennya aja yang kita tambah atau kurang ya. Sehingga penguraian dari cos 2A itu bisa juga menggunakan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, atau bisa juga menggunakan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kemudian bisa diuraikan lagi untuk yang keduanya. Kita menggunakan sin kuadrat A itu diganti menggunakan 1 kurang cos kuadrat A. Jadi sin kuadrat A nya kita ganti 1 kurang cos kuadrat A. Ini sesuai yang kita uraikan dari identitas trigonometrinya. Nah, kemudian cos kuadrat A nya tetap kita turunkan. Cos kuadrat A kita turunkan. Ini kita kali ke dalam. Negatif kali 1 negatif 1, negatif kali negatif cos berarti positif cos. Nah, ada yang sejenis ini, cos kuadrat A sejenis cos kuadrat A, tinggal kita jumlahkan koefisiennya 1 ditambah 1 berarti 2 cos kuadrat A dikurang 1. Sehingga cos 2A itu ada 3 kemungkinan yang bisa kita pakai, tergantung nanti soalnya seperti apa, yang mana yang bisa kita pakai. Sehingga cos 2A itu cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, atau 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A kurang 1. Kemudian yang terakhir, tan 2A. Tan 2A berarti tan A ditambah A juga. Nah, kita ketahui konsep kemarin tan yang video sebelumnya. Tan itu adalah semua operasi di dalam matematika. Pertama ada pembagian, kemudian ada perkalian. Jika ini tambah berarti atasnya juga tambah, berarti otomatis bawahnya kurang, dia merupakan menjadi satu kesatuan. Seperti itulah kita mudah mengingat untuk jumlah tangan ya. Tinggal kita masukkan ini tan A, tan A, tan A, tan A, sehingga dapatlah ini sama tan A ditambah tan A berarti 2 tan A, 1 kurang tan A dikali tan A berarti tan kuadrat A. Selain menggunakan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A ini, bisa juga menggunakan identitas bahwa tan itu merupakan perbandingan sin per cos. Jadi tan 2A itu boleh juga sin 2A per cos 2A. Nanti kalau soalnya ada diketahui sin 2A dan cos 2A, berarti kita menggunakan yang ini aja biar gampang. Baik, kita langsung ke contoh soal supaya lebih memahami. Soal yang pertama. Diketahui sin A sama dengan 12 per 13. Untuk A sudut tumpul, tentukan. Yang pertama sin 2A, kemudian yang B cos 2A, dan C tan 2A. Nah, di sini ada keterangan sudut tumpul, berarti kita ketahui A ini merupakan terletak kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang positif cuma sin dan kosekan, selain itu negatif. Sin 2A kita ketahui 2 sin A cos A. Kita ketahui sin A nya sama dengan 12 per 13. Sin itu perbandingan sisi depan per miring, berarti depannya 12, miringnya 13. Berarti cos A itu nanti sama dengan samping per miring. Jadi sampingnya kita cari biasa dengan segitiga Pythagoras ya. Ini kita anggap sebagai sudut A nya. Sin demi depannya 12, miringnya 13, sehingga sampingnya itu bisa kita cari akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya, sama dengan 169 dikurang 144
itu sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5. Sehingga nilai cos A itu kita dapati 5/13. 5/13. Karena sudut A itu dikatakan sudut tumpul, berarti cos itu nilainya negatif. Sehingga tinggal kita langsung ganti aja di sini. 2 sin A nya tadi 12/13 dikali negatif 5/13. Nah, kita kali seperti biasa, 2 kali 12 dikali negatif 5, berarti negatif 120 per kemudian 13 kali 13 yaitu 169. Nah, untuk sin 2A nya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang cos 2A nya. Cos 2A, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, atau 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi kita pilih nanti, misalkan kita pilih yang ini aja kita ambil, berarti cos itu kita tadi dapat negatif 5/13 dikuadratkan dikurang sin kuadrat, berarti 12/13 kuadrat itu sama dengan ini kita kuadrat 25 bawah 169, kemudian ini kita kuadratkan 144, kemudian 13 169 ya, sehingga 25 kurang 144 itu negatif 119 ya, 119/169. Oke, seperti itu untuk cos 2A. Nah, kemudian selanjutnya untuk tan 2A ini, karena kita udah tahu sin 2A nya dapat ini, kemudian cos 2A nya dapat ini, berarti kita menggunakan yang gampang aja, berarti yang ini kita pakai sin 2A per 2A, tinggal kita ganti min 120/169 per cos 2A nya negatif 119/169. Nah, 169 nya kita coret, dapatlah min bagi min positif 120/119. Oke, itulah nilai tan 2A nya. Oke, bagi kalian yang belum paham silahkan diulangi lagi contoh soal yang nomor 1 ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui cos kuadrat A kurang sin kuadrat A sama dengan 4/5. Untuk A sudut lancip, berarti sudut A ini lancip, semuanya bernilai positif. Tentukan nilai sin A nya. Nah, untuk jawab soal ini ya, kita ketahui cos kuadrat A kurang sin kuadrat A itu merupakan penguraian dari sudut rangkap cos 2A ya, yaitu cos kuadrat A kurang sin kuadrat A diuraikan bisa 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau yang keduanya 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan, yang mana yang bisa kita pakai tergantung nanti pertanyaannya. Pertanyaannya di sini sin, berarti yang kita pakai cukup yang ini aja. Berarti yang cos 2 cos kuadrat A nya kita singkirkan dulu. Nah, langsung kita masukkan nilai cos kuadrat A kurang sin kuadrat A itu sama dengan 4/5. Kita ganti 4/5 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini biar tak ada per kita kali aja 5. Kalau per 3 berarti dikali 3 biar tak ada pecahan. Ini jadi 4 ya. Di 4/5 kali 5 jadi 4. 1 kali 5 5, min 2 kali 5 min 10.
sin kuadrat A. Min 10 ini kita pindahkan aja biar positif. Jadi 10 sin kuadrat A itu sama dengan 5. 4 kita pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 10 sin kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat A itu sama dengan 1/10. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi untuk menentukan sin A berarti kuadratnya kita hilang, ruas kanan menjadi akar 1/10. Nah, 1/10 itu sama dengan akar 1/10. Akar 1/10 itu 1/10. Ini kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 10 dikali akar 10. Di 1 dikali akar 10, 1 akar 10. Akar 10 kali akar 10, 10. Jadi jawabannya adalah 1/10 akar 10. Oke. Jika terlalu cepat saya jelaskan, silakan diputar kembali. Memang materi ini kita harus memahami konsep aljabarnya. Ini penghitungan aljabar seperti biasa. Jika kita kesulitan aljabar, maka sulit juga untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang terakhir. Nilai dari sin 30 derajat ditambah cos kuadrat dikali sin 30 derajat dikurang cos 30 derajat. Di sini ya, di SMP pun kalian udah pernah belajar kuadrat selisih yang jika dimana A kuadrat dikurang B kuadrat itu nanti akan sama A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini hampir sama dengan atas, jadi kita kembalikan ke kayak bentuk di sini ya, soalnya ini kita kembalikan, berarti kita anggap ini A nya, ini B nya, A nya B nya, berarti A nya sin kuadrat 30 dikurang cos kuadrat 30. Nah, di sini kan kita ketahui hampir sama, mirip dengan nilai sudut ganda cos 2A ya. Cos 2A itu kan sama dengan cos 2A itu kan sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Jadi yang ini kita ubah ke bentuk asalnya, atau kalau kita ubah ini min cosnya kita letakkan di depannya biar gampang. Min cos 30 kuadrat ditambah sin 30 kuadrat. Nah, supaya ini membentuk arahnya ke sini, berarti minnya kita keluarkan. Min kita keluarkan, sisa cos kuadrat 30. Ini min kali berapa jadi positif, jadi min sin ini kuadrat ya, sin kuadrat 30. Nah, sehingga di sini kita ketahui sama di sini dapatlah cos kuadrat 30 sin kurang sin kuadrat 30 itu sama dengan min cos 2 dari 30-nya. Cos 2 dari 30-nya dari sini. 2A-nya ya. Ini ada A-nya. Nah, sehingga dapatlah min cos 2 kali 30 itu 60, cos 60 itu setengah, berarti negatif setengah. Jadi jawabannya adalah negatif 1/2. Demikian pembahasan materi sudut ganda ini. Bagi yang kurang memahami, silakan diputar kembali bagian yang kalian belum pahami. Jika dari awal tidak paham, ya diputar dari awal, kan supaya mau paham kan gitu. Jadi kita sebagai pelajar ya kewajiban kita untuk belajar.
Jika kalian belum bisa menyelesaikan soal ini, jadikan suatu tantangan. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Orang lain makan nasi, kita juga makan nasi. Artinya ada tidak kemauan dari kita masing-masing untuk mencoba belajar seperti orang-orang yang lain yang bisa. Baik, untuk sebagai pemantapan seperti biasa ada soal latihan untuk kalian kerjakan. Ada 3 soal di sini. Ya. Silakan. Ada 3 soal di sini. Silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian lebih memantapkan lagi materi sudut ganda atau sudut rangkap ini. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, silakan diklik like, kemudian diklik subscribe yang belum subscribe. Kemudian jika ini bermanfaat, silakan di-share ke kawan-kawan yang belum memahami materi ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.